Kehidupan Denis Sevlum dimulai pada tanggal 14 Januari 1958 di Crownsville, Indianapolis. Tempat ia dilahirkan dari pasangan Judy dan David. Mereka telah lama mendambakan seorang anak setelah mengalami sakit hati akibat 3 kali keguguran. Denise adalah bayi ajaib mereka. Tidak lama setelah Denise lahir, adik perempuannya bernama Jenny lahir, dan keduanya menjalin ikatan persaudaraan yang erat. Crownsville, yang didirikan pada tahun 1813, adalah sebuah komunitas yang tenang dan pekerja keras yang terkenal dengan bisnis manufaktur dan retail lokalnya. Meskipun bukan kota yang ramai, kota ini tempat yang aman bagi Denise dan untuk tumbuh dewasa. Masa kecil Denise dipenuhi dengan cinta dan kebahagiaan, kebaikan, kepribadian yang menular, dan selera humor yang diakui secara luas oleh masyarakat orang-orang yang mengenalnya. Ia mudah berteman dan memiliki sifat yang peduli. Denise unggul dalam bidang akademik dan atletik. Ia aktif dalam 4 cabang olahraga yang dikenal sebagai pemimpin alami, dengan lari sebagai hasrat terbesarnya. Orang tuanya sangat bangga padanya dan prestasinya, yakin kalau ia memiliki masa penerimaan di Universitas Miami, Ohio. Dan kelulusannya SMA-nya yang sudah dekat saat itu adalah saat yang menggembirakan bagi Dennis, ketika dia menantikan pesta prom dan wisuda. Sayangnya dia tidak sempat mengalami momen itu. Pada tanggal 27 Maret 1986, Denise berencana menghadiri api unggun bersama temannya bernama Kim. Sementara banyak teman sekelasnya meninggalkan kota untuk liburan musim semi, Denise memilih untuk tetap tinggal untuk lari yang merupakan hal terpenting baginya. Sebelum menuju api unggun, Denise dan Kim berhenti di Glenwood Inn untuk membeli bir, lalu menuju ke pesta yang dihadiri sekitar 100 orang. Dari semua cerita itu, malam berjalan tanpa kejadian penting, tanpa pertengkaran maupun gangguan. Dennis tampak menikmatinya. Beberapa peserta pun juga kemudian mengakui kalau melihat Dennis mencium seorang anak laki-laki bernama John. Meski hal ini nggak pernah dikonfirmasikan, namun detail utamanya adalah kalau Dennis kehilangan dompetnya pada malam itu. Dia memberitahu mamanya kalau dia berencana untuk kembali keesokan harinya untuk mencari dompet tersebut. Pada tanggal 28 Maret, Dennis pergi ke lokasi api unggun sendirian untuk mengambil dompetnya. Tetapi berjam-jam berlalu, dia tanpa kembali. Ibunya bernama Judy mulai khawatir menghubungi polisi pada sore itu. Sayangnya mereka mengabaikan situasi tersebut, percaya kalau Dennis akhirnya akan kembali. Karena frustasi sudah cukup lama, orang tuanya mengambil tindakan sendiri, mengatur pencarian dan meminta bantuan orang lain. Dan keesokan paginya, sebuah terobosan datang ketika seorang petani menemukan semobil Dennis di samping sepanjang jalan Tower Road yang hanya beberapa kilometer dari lokasi api unggun itu berada. Mobil itu terkunci, tetapi tak ada tanda-tanda Dennis berada. Meskipun banyak pencarian oleh otoritas lokal dan relawan, tidak ada tanda-tanda Dennis muncul ada di dalam. Pencarian terus berlanjut selama akhir pekan, tetapi tidak ada petunjuk yang muncul. Masyarakat terkejut dengan kasus tersebut tetap tidak terpecahkan. Hingga hari ini, ayah Dennis, David, masih mengunjungi tempat mobilnya ditemukan. Sebuah kenangan menyakitkan tentang hilang seorang putrinya. Begitu juga seorang penyelidik mengatakan kalau pemandangan di sekitar mobil Dennis tampak kosong, seolah-olah Dennis dibawa dengan cepat, mungkin oleh helikopter. Ada laporan penampakan seorang wanita mirip Dennis di foto di toko fashion Bak sekitar pukul 2 siang pada hari Jumat waktu itu, saat Dennis menghilang. Tetapi deskripsi pakaian tidak sesuai dengan apa yang dikatakan ibunya. Penampakan ini masih belum diidentifikasi. Penyelidikan tersebut dikritik, terutama dengan cara penanganan oleh polisi. Meski petugas lokal dan negara bagian membantu dalam pencarian tersebut, penyelidikan ini sebenarnya berada di bawah yurisdiksi daerah tersebut, dan segala sesuatu mulai terurai di sana. Ted McWinnie, penyelidik utama, tidak mencatat selama penyelidikan, melainkan mengandalkan ingatan. Kurangnya dokumentasi ini membuat detail penting dari kasus tersebut tidak terpecahkan. McWiley juga gagal meninjau bukti penting, seperti rekaman telepon dan menggeledah kamar Dennis. Ia juga meminta bantuan paranormal yang menurutnya banyak orang tidak profesional. Yang menambah khawatir adalah hubungan keluarga McDiquinel adalah sepupu ayah Dennis. Meskipun awalnya keluarga mempercayainya, menjadi jelas kalau McDiquinel tidak mencari sumber daya ahli tambahan. Alih-alih melakukan wawancara menyeluruh, dia melakukan percakapan singkat yang tidak direkam dengan orang-orang penting.
yang memungkinkan menyebabkan hilangnya informasi penting itu. Kemudian orang tua Dennis menemukan surat Dennis tertanggal 3 Maret 1986, beberapa minggu sebelum dia menghilang. Di dalamnya, Dennis mengungkapkan tekanan emosional mendalam tentang perpisahan itu. Ia mengungkapkan perasaan bersalah dan berpikir untuk menghabisi dirinya. Surat ini menunjukkan kalau hubungan mereka lebih bermasalah dari yang dipikirkan sebelumnya. Meskipun demikian, peran Sean tidak diteliti secara menyeluruh oleh polisi. Lalu 2 orang lainnya juga telah dianggap sebagai tersangka potensial, bernama Benny Johnson, seorang yang beberapa tahun lebih tua dari Dennis, menjadi perhatian setelah dia menghilang. Sean juga terdengar mengaku di bar bahwa dia telah menghabisi Dennis. Randy Katz, sepupu Benny, juga mengklaim kalau dia dan Benny telah membawa Dennis ke sebuah gedung tempat mereka berpesta dan menggunakan narkoba. Menurut Randy, ketika Dennis menjadi marah dan mengancamnya akan memberitahu ayahnya, mereka panik dan akan segera menghabisinya, membuang badannya. Meski pengakuannya ini tidak pernah diselidiki secara menyeluruh, hal-hal spesifik yang mengerikan terutama kaitan dengan harta keluarga Benny yang membuat layak untuk dipertimbangkan. Kecurigaan tumbuh di sekitar Benny, terutama setelah insiden meresahkan yang melibatkan pacarnya. Dia melaporkan menemukan banyak darah di sebuah kabin properti keluarga Benny, yang menurut Benny disebabkan oleh seorang gadis yang kehilangan keperawanannya. Namun darah itu tidak sesuai dengan penjelasan, dan kekacauan itu segera dibersihkan. 5 tahun kemudian polisi memperoleh surat perintah untuk penggeledahan kabin itu lagi. Tetapi saat itu semua bukti kemungkinan sudah lama hilang. Penundaan dalam menyidikan Benny dan properti keluarganya hanya memperdalam kecurigaan. Beberapa bulan setelah Dennis menghilang, Benny dilaporkan membawa pacar ke suaka burung Mary Gray, yang menunjukkan kalau dia ingin menunjukkan sesuatu yang penting kepadanya. Dennis khawatirnya Benny akan membawanya ke tempat mayat Dennis. Mungkin disembunyikan, tetapi dia menolak untuk pergi. Meskipun demikian, pencarian di area tersebut tidak menemukan apapun. Perkembangan mengganggu lain terjadinya. Kurang dari sebulan setelah Dennis menghilang, ketika Benny diduga menghubungi orang tua Dennis dengan mengatakan, "Saya tidak menghabisi putri Anda." Pernyataan ini tampak aneh mengingat Dennis bukan tersangka saat itu. Polisi tidak pernah menyelidiki Benny secara menyeluruh, dan meskipun ia mengikuti tes poligraf yang didanai oleh keluarganya, hasilnya masih dipertanyakan. Polisi memecatnya tanpa penyelidikan lebih lanjut. Selain itu, Vivian May, seorang wanita yang kini telah meninggal, mengakui pada hari Dennis menghilang, ibunya mereka mendengar teriakan dari pertanian keluarga Benny. Gak jelas apakah teriakan ini berasal dari Dennis, tetapi tidak ada yang menindaklanjuti petunjuk itu. Kasus ini akhirnya tidak terungkap, dan rumor tentang hilangnya Dennis terus beredar. Pada tahun 2007, seorang detektif bernama Scott Jarvis dari Kepolisian Negara Bagian Indiana menambahkan minat baru pada kasus jenisnya Flam, meninjau kembali keadaan seputar hilangnya Dennis. Ia menduga kalau Dennis mungkin tanpa sengaja menemukan transaksi narkoba menyebabkan nasibnya malang, tetapi penyelidikan tidak membuahkan petunjuk baru. Pada tahun 2014, DNA yang diambil dari gigi susu diserahkan ke basis data nasional, meskipun tidak ditemukan kecocokan. Lalu pada tahun 2018, kasus tersebut mendapatkan momen baru. Pada tanggal 3 Mei, halaman Facebook yang dedikasi untuk mencari keadilan bagi Dennis membantu menjaga kisahnya tetap hidup. Pada tahun yang sama, seorang detektif bernama detektif Stacey Rice yang memiliki hubungan pribadi dengan kasus itu, ibunya pernah mengasuh Dennis dan mengambil penyelidikan. Ia mewawancarai dengan tersangka dengan harapan dapat mengungkapkan informasi baru. Benny, orang yang berkepentingan di dalam kasus itu, juga pernah berurusan dengan hukum, termasuk beberapa penangkapan. Ketika penyelidikan dimulai kembali, ia menyewa seseorang pengacara dan menyatakan kesediaannya untuk memberikan pernyataan. Sementara itu, Benny sebagai orang yang tidak kooperatif. Sebuah informasi tak terduga datang pada tahun 2018 menunjukkan jasad Dennis mungkin berada di sebuah kolam renang di Mary Gray, Santeway.
sebuah area terkait dengan Benny. Meskipun pencarian menyeluruh terus telah dilakukan, termasuk penggunaan unit K9 dan truk untuk menyaring tanah di jasad ditemukan. Pada bulan Juli 2020, Sean McDiclang, mantan pacar Dennis, sakit parah. Ibunya bernama Judy menuliskan surat yang menyentuh hati kepadanya, yang mendesak untuk mengakui kematian Dennis jika dia benar-benar ingin berdamai dengan Matt Young, ibunya itu. Anehnya, Sean kemudian membuat pengakuan sambil menangis tentang penghabisan Dennis mengakui kalau bahwa pertengkaran telah meningkat ketika mereka bertemu dengan tempat terpencil di dekat sungai Whitewater yang menyebabkan kematiannya. Namun harapan untuk menemukan jasad Dennis berumur pendek. Sean yang diberikan kekebalan sebagai imbalan untuk pembelaannya membawa para penyelidik ke suatu tempat di pertanian. Keluarga Johnson tetapi tidak dapat menemukan jenazah. Karena frustasi, pihak kepolisian tidak menerima kenyataan. 2 bulan kemudian, saya mencabut pengakuannya, mengklaim kalau pencabutan pengakuan membuat para penyelidik kembali ke titik awal. Belum lagi ada netizen yang barbar itu akan menyelesaikan masalah ini. Meskipun saya meninggal pada tahun September 2020, kasus tersebut masih belum terpecahkan dan pencarian jenazah Denny terus berlanjut. Penyelidikan tersebut memulai kritik dan kritikan terhadap penanganannya selama bertahun-tahun, dan banyak pertanyaan yang belum terjawab tentang siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas kematian Dennis. Sementara itu beberapa orang berspekulasi tentang Benny, Randy, dan Judy untuk menyelesaikan kasus tersebut. Keluarga Dennis terus berharap akan keadilan dan keseimbangan untuk akhirnya menguburkan diri mereka.